Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Nah, apa yang kalian bayangin ketika mendengar kata logika matematika? Matematika aja udah susah, apalagi pakai logika. Seperti itu ya mungkin ya. Nah, padahal logika matematika ini penting ya untuk kita pelajari. Ada beberapa materi di logika matematika sendiri ya, ada pernyataan dan bukan pernyataan, ada ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi atau kalimat majemuknya. Kemudian ada konvers, invers, dan kontraposisi. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Akhir-akhir ini kalau kita ketemu dengan saudara atau teman yang ikut tes CPNS ya, pasti bilang itu tuh ada soal silogisme, ada penarikan kesimpulan. Nah, ini kita pelajari di logika matematika, tapi tidak kita pelajari pada video kali ini ya. Nanti kita akan pelajari di materi yang terakhir. Untuk kali ini kita belajar dulu yang bagian ini, pernyataan dan bukan pernyataan, serta untuk yang ingkaran dan kalimat majemuk. Langsung ya. Nah, logika itu sebenarnya berasal dari kata Yunani kuno ya, diambil dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan atau akal pikiran. Jadi kenapa kita harus mempelajari logika matematika? Logika matematika ini sebagai sarana komunikasi kita supaya lebih efektif ya. Kalau kita pakai kalimat yang tidak efektif, yang mendengar kita berbicara pun tidak bisa memahami ya. Makanya ketika kita berkomunikasi, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang efektif agar lebih mudah dipahami. Nah, selain itu, di logika matematika ya, dipelajari sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Nah, yang tadi kita bahas ya, kenapa harus ada silogisme, penarikan kesimpulan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang diambil itu biar sah atau benar. Biasanya ini untuk membuktikan rumus, membuktikan suatu pernyataan gitu. Dan ke pernyataan dan kalimat terbuka. Secara umum, kalimat di matematika ya terbagi menjadi dua, kalimat tidak berarti dan kalimat berarti. Di kalimat tidak berarti ini maksudnya dia tidak memiliki arti yang sesungguhnya. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, saya melihat bulan sedang tersenyum menatap saya, seperti itu. Nah, padahal bulan itu kan sebuah benda mati ya. Kalau secara logika, bulan tidak mungkin tersenyum ya, karena yang tersenyum adalah makhluk hidup seperti manusia gitu. Nah, ini kalau di matematika maksudnya di kalimat tidak berarti. Padahal kalau di bahasa Indonesia mungkin itu termasuk sebuah majas ya. Nah, untuk kalimat berarti sendiri dia terbagi menjadi dua, pernyataan dan bukan pernyataan. Kalau pernyataan ini ya, dia perlu pembuktian yang nanti kita bahas ini. Kemudian pernyataan yang sudah tentu nilai kebenarannya, nilainya benar atau bernilai salah, itu disebut dengan pernyataan. Jadi sudah memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa nilainya salah atau nilainya benar. Kemudian untuk yang bukan pernyataan ya, ini berupa kalimat terbuka ya, kalimat tanya, kalimat harapan gitu. Nah, kita bahas apa itu pernyataan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, pernyataan itu sebuah kalimat yang sudah memiliki nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran itu terbagi menjadi dua ya. Nilai benar atau nilai salah. Ya, bukan nilai kebetulan ya, nilainya namanya nilai kebenaran. Contohnya gini, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini sudah ada nilai kebenarannya ya. Nilainya salah atau benar ini? Semua bilangan prima adalah ganjil. Jelas, ini nilainya salah ya, atau kita tulis S saja boleh. Kenapa? Karena ada bilangan prima yang genap. Berapa bilangan prima yang genap? 2 ya. Kemudian ini banyaknya hari pada bulan Oktober adalah 31 hari. Ini sebuah pernyataan ya, kalau kita lihat kalender memang pada bulan Oktober ada 31 hari. Maka kita boleh tulis di sini ya, benar. Nah, kemudian ini, jika X tambah 4 sama dengan 10, maka X sama dengan 6. Walaupun di sini ada X, di sini ada X, tapi ini sudah ada nilainya ya. X-nya kita ganti dengan 6. 6 tambah 4, 10, benar ya? Benar, maka ini benar. Nah, gini ya. Ini yang disebut dengan pernyataan, sudah memiliki nilai kebenaran. Kemudian, untuk kalimat terbuka, kebalikannya ya, dia masih mempunyai variabel. Nih, makanya belum bisa ditentukan dia nilainya benar atau salah. Nih, 5A dikurang 10 sama dengan 9. A anggota bilangan asli. Kita nggak tahu
A-nya itu berapa, walaupun bilangan asli kita nggak ngerti ya, itu 1, 2, atau 3, atau bahkan 10, kita nggak ngerti. Maka ini termasuk kalimat terbuka, belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. X tambah 2 lebih dari 10 loh, X-nya berapa yang ditanya, ya kan? Karena dia masih mengandung variabel X, maka dia termasuk kalimat terbuka. Nah, ini bisa juga nih, maaf ya, aku semalam ketiduran, jadi nggak bisa balas chat kamu. Nah, ini nih biasanya cowok-cowok nih, ya kan? Oke, lanjut ke materi ingkaran ya. Ingkaran dan pernyataan majemuk. Kita bahas dulu ya ingkaran. Ingkaran itu atau disebut juga dengan negasi ya, merupakan suatu pernyataan baru yang dibentuk dari pernyataan lama atau pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah menjadi kebalikannya. Nah, di ingkaran atau negasi itu biasanya disimbolkan dengan ini ya, negasi gini. Nih. Gitu ya. Misalnya P bernilai benar, kalau P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Dan kebalikannya, ketika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya gini, ibu kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Benar ya? Nilainya benar nih. Kemudian dinegasikan, negasi P. Negasinya berarti apa? Ibu kota Provinsi Riau bukan, ya kita menggunakan kata bukan untuk menyangkal atau menegasikan atau mengingkar ya. Ibu kota Provinsi Riau bukan Pekanbaru. Ini apa? Suatu pernyataan yang salah ya. Jadi kalau pernyataan awalnya benar, maka negasinya salah atau sebaliknya. Ini ya. Nah, kemudian untuk di ingkaran sendiri dia mempunyai ini ya, pernyataan yang menggunakan kata semua. Kalau kita awalnya menggunakan semua, maka ingkaran atau negasinya adalah ada atau beberapa atau misalnya gini. Misalnya ini ya, semua siswa pulang dari PI. Semua ini kita ganti dengan ada. Berarti bisa kita tuliskan di sini ya. Ini ingkarannya ya, semua kita ganti dengan ada siswa. Semua siswa kita ganti dengan ada siswa atau beberapa boleh. Terus tambahin kata tidak. Kan semua siswa pulang dari PI ya, maka kita ganti dengan ada siswa yang tidak pulang dari PI. Nah, ini ya. Jadi, untuk semuanya diganti dengan ada. Kemudian, pulang dari PI-nya diganti dengan tidak pulang, gitu ya. Untuk mengingkar kata semua. Kemudian di sini, ada bebek berkaki 2. Ada diganti dengan semua atau setiap boleh juga. Berarti ingkarannya apa ini? Semua bebek berkaki 2. Berkaki 2 berarti kita beri kata tidak. Tidak berkaki 2. Nah, ini ya. Kemudian ini 3 tambah 10 dia lebih dari kan, ini kan lebih dari ya. Nah, maka kalau kita tuliskan di sini lawannya ya, 3 tambah 10. Ini negasinya. Ini negasi dari 3 tambah 10 lebih dari 8. Kita buat apa? 3 ditambah 10. Ingat, kalau dia lebih dari, maka negasinya kurang dari sama dengan. Pakai sama dengan ya. Tapi nanti misalnya di sini 3 tambah 10 kurang dari sama dengan lebih dari 8 gini ya. Lebih dari sama dengan 8. Maka ingkarannya nanti apa? Ingkarannya ya 3 tambah 10 tanda lebih dari jadi kurang dari. Karena sini sudah pakai sama dengan berarti cuma kurang dari saja. Gini ya. Kemudian ini, semua manusia butuh makan. Berarti ingkarannya apa? Semuanya diganti. Beberapa boleh ya. Kita pakai beberapa boleh. Beberapa manusia tidak butuh makan. Nah, nih ada siswa pacaran. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan ada. Berarti kita pakai semua. Semua siswa. Ada siswa pacaran. Berarti semua siswa tidak pacaran. Nih ya. Jadi tadi kata semuanya ya. Semuanya diganti beberapa. Yang ada diganti dengan semua. Itu ya untuk menentukan ingkaran. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan majemuk.
pada logika matematika, pernyataan majemuk terbagi menjadi 4. Ada konjungsi ya yang kita pelajari saat ini. Nanti ada disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk konjungsi itu menggunakan kata hubung dan ya. Kemudian notasinya adalah huruf V terbalik seperti ini. Misalnya ada pernyataan P dan Q, maka kita tulisnya ya P terus V terbalik ya, karena ini konjungsi. Q, nanti ini dibacanya apa? P dan Q. Contohnya gini, 2 bilangan prima ya untuk pernyataan P. Pernyataan Q-nya contohnya seperti ini ya. Pernyataan P 2 bilangan genap, pernyataan Q 2 bilangan prima. Maka ketika ada konjungsi, ditanyakan konjungsinya seperti apa, kita bisa menuliskannya gini ya. 2 bilangan genap ya. 2 bilangan genap dan prima. Nah, ini ya, menggunakan kata hubung dan. Oke, selanjutnya nilai kebenaran konjungsi itu bisa ditentukan nilai kebenaran konjungsi pernyataan P dan Q itu bergantung pada nilai kebenarannya masing-masing ya. Di sini misalnya P-nya benar, Q-nya benar, dia bernilai benar. P-nya benar, Q-nya salah, dia bernilai salah. Sekarang kebalikannya, P-nya salah, Q-nya benar, dia bernilai salah. Keduanya salah, maka nilainya salah. Jadi, konjungsi P dan Q hanya bernilai benar jika keduanya benar. Ya, syaratnya itu kalau keduanya benar, maka dia benar. Selain itu salah nilainya. Nah, gitu ya. Cukup dihafalkan yang bagian ini saja. Contohnya gini, 2 bilangan ganjil, 2 bilangan prima. Berarti apa tadi? Apa konjungsinya? 2 bilangan ganjil dan prima. Ini nilai kebenarannya apa? 2 bilangan ganjil, salah ya. Kemudian salah ya. Kemudian 2 bilangan prima benar. Walaupun benar yang pernyataan Q-nya, tetapi nanti konjungsinya dia bernilai salah karena dia ada nilainya yang salah ya kan. Kemudian sekarang di sini 6 faktor dari 12 kita gabungkan dulu. Ya, 6 faktor dari 12 dan 5 bilangan prima. Kita lihat di sini ya. 6 faktor dari 12 benar. Ya, benar ya. Kemudian 5 bilangan prima juga benar. Maka pernyataan ini konjungsinya 6 faktor dari 12 dan 5 bilangan prima itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Ya, kita lanjut ke contoh ketiga. Jokowi Presiden RI, nilainya apa ini? Benar, ya kan? Pekanbaru berada di Pulau Jawa, salah atau benar? Salah. Maka nanti ketika ada pernyataan konjungsi ini, Jokowi Presiden RI, dan Pekanbaru berada di Pulau Jawa. Nah, meskipun ada pernyataan ini, maka pernyataan keduanya ini juga nilainya salah ya. Kenapa? Karena Pekanbaru berada di Pulau Jawa itu pernyataan yang salah, maka pernyataan konjungsinya ini juga bernilai salah. Jadi kesimpulannya di konjungsi dia harus akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar ya, P dan Q-nya.
Nah, ini contoh buat tabel kebenaran. Misalnya ini, negasi dari negasi P dan Q. Langkah pertamanya apa? Kita lihat dulu yang ini, negasi P-nya dulu. Ini ya, negasi P, kita lihat ini langkah satunya. Ya, untuk mencari negasi P maka diambil dari di sini. Yang P-nya ini ya. Nah, sekarang kita isi ya. Kita isi, lawannya benar apa? Negasi kan lawannya ya kan? Nah, lawannya benar salah. Ini jelas salah, ini benar. Ini benar ya, lawannya salah benar. Kemudian langkah keduanya, ini langkah kedua, kita lihat apa ini, negasi P dan Q. Berarti ini untuk melihat yang ini ya, kita lihatnya ini nih, Q dan P. Ini akan menghasilkan yang pernyataan negasi P dan Q. Kita lihat di sini ya. Negasi P, salah dan benar. Dan loh ini ya, berarti salah. Jelas salah karena salah ya. Benar dan benar, maka benar. Benar dan salah, maka salah. Oke, jadi kita lihatnya dua kolom yang ini. Selanjutnya, langkah ketiga, kita melihat ini nih. Lihat ini. Nah, lihat yang langkah 2 ini dinegasikan. Berarti negasinya salah, benar. Ya, negasinya salah, benar. Negasinya benar, salah. Negasinya salah, benar. Gitu ya. Baik, selanjutnya ke disjungsi. Nah, lawannya kalau disjungsi pakainya kata hubung atau, notasinya huruf V, ya dibacanya atau. P disjungsi Q, maka dibacanya P atau Q. Lawannya ya, kalau disjungsi dia bernilai salah jika keduanya salah, ya. Kalau konjungsi tadi bernilai benar jika keduanya benar. Kalau disjungsi bernilai salah jika keduanya salah. Yang lain dia akan nilainya benar, ya. Contohnya ini, 6 faktor dari 11, salah atau benar ini? Salah ya. 2 garis sejajar berpotongan di 1 titik, jelas salah ya, karena 2 garis sejajar tidak pernah berpotongan. Maka kalau kita punya P atau Q, maka ditulisnya apa? 6 faktor dari 11 atau 2 garis sejajar berpotongan di 1 titik. Ini ya merupakan kalimat yang salah ya, karena keduanya ini kan salah ya, maka disjungsinya juga salah. Sekarang di sini ini apa namanya, disjungsinya apa? Jokowi bukan Presiden RI, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini ya. Nah, pernyataan P itu jelas salah, ya kan? Karena Jokowi kan Presiden RI, berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian Q-nya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2, benar? Benar. Maka disjungsinya nanti akan bernilai benar, meskipun pernyataan pertamanya salah ya. Selanjutnya kita lihat di sini ya. 2 lebih dari 5, salah atau benar ini? Ini salah ya. Kemudian pernyataan keduanya, 8 merupakan kelipatan 2. Benar. Maka nanti nilai kebenarannya adalah benar karena ada salah atau benar. Di sini 5 kurang 2 sama dengan berapa? 3 ya. 3 kurang dari 2 salah. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya tidak sama panjang. Jelas ini salah. Yang namanya sama sisi kan ketiga sisinya panjangnya sama ya kan. Karena ini ada salah atau salah, maka dia hasilnya adalah salah. Gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai kebenaran disjungsi, kita lihat dari nilai kebenarannya masing-masing pernyataan. Contohnya ini, seperti tadi
ke tabel kebenaran, kita lihat negasi Q, berarti kita lihatnya negasi ini ya. Lihat yang ini ya. Langsung aja, benar lawannya salah, salah lawannya benar, benar lawannya salah, salah lawannya benar. Kemudian ini P atau negasi Q kita lihat dari tabel 1, kolom 1 dan kolom 3 hasilnya ini ya. Kita tuliskan apa? Benar dan salah, benar atau salah, benar ya. Benar atau benar, jelas benar. Salah atau salah, ya salah, karena keduanya salah ya. Salah atau benar, apa? Benar. Langkah terakhir kita melihat ini. Nah, tabel kolom 4 ya, kita negasikan. Negasinya benar, salah, negasinya benar, salah, negasinya salah, benar, negasinya benar, salah. Gini ya. Kita lanjutkan lagi. Di implikasi ya, di implikasi ini menggunakan kata jika P maka Q, atau ditulisnya seperti ini ya. Nah, pada implikasi P disebut anteseden atau hipotesis atau syarat cukup ya, sedangkan Q disebut dengan konsekuen. Konsekuen ya, salah ketik. Konsekuen atau syarat perlu. Jadi 6 faktor dari 11, pernyataan keduanya, dua garis sejajar berpotongan di satu titik, maka implikasinya. Contohnya begini ya, 6. Contohnya begini ya, pernyataan P, 6 faktor dari 11. Pernyataan Q-nya, dua garis sejajar berpotongan di satu titik, maka implikasinya, jika 6 faktor dari 11, maka dua garis sejajar berpotongan di satu titik. Nah, pada implikasi itu bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Jadi, jika antesedennya benar, konsekuennya salah, maka dia akan bernilai salah. Ini ya, yang lain nanti dia benar. Meskipun ya dari salah ke benar, dia tetap benar. Ya, tetapi kalau antesedennya benar, konsekuennya salah, maka dia nilainya salah. Dihafalkan yang ini saja. Nih. Contohnya ini. Jika 5 lebih dari 3, maka 5 bilangan genap. Kita lihat dulu. 5 lebih dari 3 benar ya. 5 bilangan genap salah. Maka pernyataan ini ya, benar ke salah nilainya apa? Salah. Ya, karena antesedennya benar, konsekuensinya salah. Sedangkan ini Pekanbaru di Riau, benar ya. Kalimantan ibu kota Indonesia, salah atau benar? Salah. Salah ya. Nah, sekarang kita lihat. Harusnya nilainya salah ya, tetapi kita lihat dia tidak pakai jika maka loh. Hanya jika. Kalau hanya jika ini berarti dibalik kalimatnya. Ini yang P-nya, ini yang Q-nya, maka nanti salah ke benar. Jika salah ke benar, maka hasilnya benar. Maka pernyataan yang ini nilainya apa? Benar. Hati-hati pada ini ya, hanya jikanya di sini. Kalau hanya jikanya di tengah, maka P-nya yang di belakang, Q-nya yang di depan, atau antesedennya di belakang. Ini ya, ini masuknya anteseden ya. Kita lihat cara membuat tabel kebenarannya. Negasi Q, kita butuh negasi Q dari ini ya. Negasi Q berarti kita lihat dari tabel 2, kolom 2. Lawannya benar, salah, lawannya salah, benar, lawannya benar, salah, lawannya salah, benar. Kemudian untuk mengisi tabel selanjutnya, ini ya, ini lihat tabel 1 dan 3. Nah, ini tabel 1 dan 3 hasilnya di sini ya, kolom 1 dan 3, maaf. Benar atau salah tadi apa? Kalau atau keduanya salah, maka salah ya. Kalau salah satu benar, masih benar. Benar ini ya. Salah, ya kan? Salah ke benar, benar.
Ini kita lihat, kolom keempat ya, kolom keempat dan kolom kedua. Jadi gabungannya kolom keempat dan kedua. Benar, jika benar maka benar hasilnya. Jika salah maka benar hasilnya. Jika benar ke salah maka hasilnya salah. Jika salah ke benar hasilnya benar. Nah, ini ya untuk tabel kebenarannya. Selanjutnya terakhir biimplikasi. Kalau implikasi tadi kan cuma seperti ini ya, P maka Q. Kalau biimplikasi dia panahnya bolak-balik kanan dan kiri. Keduanya merupakan P, masing-masing P dan Q merupakan syarat perlu sekaligus cukup. Jadi sama posisinya. Pakainya kata jika dan hanya jika. Nah, dia bernilai benar jika keduanya benar atau keduanya salah. Kalau salah satunya ada yang salah atau benar, maka dia salah. Jadi nilai kebenarannya untuk P dan Q harus sama. Kalau nilai kebenarannya berbeda, nilainya salah. Ya, ini ya. Langsung contohnya ya. Penguin bisa terbang jika dan hanya jika penguin adalah jenis burung. Penguin bisa terbang nggak? Nggak bisa dia kan. Salah berarti ini ya. Salah. Penguin jenis burung, benar ya? Benar karena dia memiliki sayap, ya kan? Maka pernyataan ini bernilai apa? Karena berbeda nilai kebenarannya, maka bernilai salah karena dia salah dan benar. Kemudian, persegi memiliki 5 simetri lipat, jelas salah, ya kan? Persegi kok memiliki 5 simetri lipat? Salah ini ya. Kemudian, persegi memiliki 2 simetri putar, salah juga, ya. Karena keduanya salah, maka dia bernilai benar. Karena nilai kebenarannya sama-sama salah, ya. Kalau salah satunya salah atau benar, dia tetap salah. Jadi nilai kebenarannya harus sama. Ini tabel kebenarannya. Kita cari dulu negasi Q, ya. Negasi Q berarti kita lihat dari kolom kedua. Salah ya. Lawannya salah, benar, lawannya benar, salah, lawannya salah, benar. Lalu untuk yang ini, kolom ketiga, kita lihat dari kolom pertama dan kolom ketiga. Untuk kolom keempat kita lihatnya kolom pertama dan kolom ketiga. Nih, ke sini ya. Benar dan salah, salah dan benar, salah. Karena tadi dan ini syaratnya dia harus benar keduanya. Benar dan salah, ya salah. Salah dan benar, salah ya. Nilainya salah semua ini. Oke. Kita lanjutkan ke ini ya, ke tabel kebenaran. Untuk mengisi kolom ketiga, kita lihatnya kolom kedua, ya kan? Nih. Lawannya benar, salah. Lawannya salah, apa? Benar. Lawannya benar, salah. Lawannya salah, benar. Kemudian untuk tabel kolom keempat ya, kolom keempat ini kita lihat dari kolom pertama, jelas ya, ada P, maka kolom pertama dan kolom ketiga. Nanti ini akan diisi ke sini ya. Benar dan salah. Ingat dan. Keduanya harus benar biar nilainya benar kan. Kalau benar dan salah jelas salah. Benar dan benar, apa? Benar ya. Salah dan salah, yo salah. Salah dengan benar, salah. Selanjutnya terakhir kita lihat ya, udah ada implikasinya ini. Kita lihat kolom keempat. Kolom keempat dan kolom kedua. Ini ya, kolom keempat dan kolom kedua akan dimasukkan ke sini nanti. Salah, benar. Jika maka salah, benar, ini apa? Salah ya, karena dia keduanya harus nilainya sama. Benar dengan salah ya salah. Salah, ya kan? Salah dengan benar,
salah juga. Salah dan salah hasilnya benar. Nah, itu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang logika matematika di bagian pertama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.